Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk menanam pakcoy, tapi bukan di polybag ataupun di tanah secara langsung. Tapi aku akan menanam pakcoy di gelas-gelas plastik. Sebenarnya kenapa sih aku memutuskan untuk menanam di gelas plastik? Sebenarnya aku punya persediaan benih-benih pakcoy seperti ini. Sementara media tanam di polybag ataupun di tanah semuanya sudah terisi. Jadi aku berinisiatif untuk menggunakan gelas-gelas plastik. Tentu gelas-gelas plastik akan lebih menghemat tempat. Pertama, kita lubangi gelas-gelas plastik ini. Aku menggunakan besi kecil dan juga api. Harus tetap hati-hati ya Lestarian. Oh ya, kalian tentu bisa menggunakan gelas-gelas plastik bekas seperti gelas bekas plastik air mineral yang sering ada di hajatan ataupun acara pesta ya. Setelah gelas-gelas plastik tersebut dilubangi, isilah dengan media tanam. Aku menggunakan media tanam campuran dari tanah, sekam bakar, juga pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Lalu menggunakan sendok kecil ataupun menggunakan tangan secara langsung juga bisa. Tapi menurutku sendok kecil seperti ini lebih memudahkanku untuk memasukkan benih ke dalam gelas plastik tersebut. Seperti ini, lakukan secara perlahan-lahan. Setelah nanti benih-benih pakcoy kita pindah tanam, sebaiknya tempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari langsung. Lalu jangan lupa untuk disiram 2 kali sehari. Setelah 1 atau 2 hari pindah tanam, kita bisa memindahkan pakcoy-pakcoy ini di tempat yang terkena sinar matahari langsung supaya pertumbuhan mereka bisa maksimal. 1 minggu setelah pindah tanam, kondisi pakcoy di gelas plastik seperti ini. Kemudian 2 minggu setelah pindah tanam, pakcoy-pakcoy ini semakin meninggi. Lihatlah batang di bagian bawah yang terlihat keluar dari dalam gelas plastik. Itu sebabnya kita harus menggemburkan tanah atau menambahkan media tanam lagi jika batang mereka tidak tertutupi oleh tanah. Takutnya nanti akar mereka ikut keluar jika terkena air hujan. Seperti biasa, aku menggunakan sendok kecil ajaibku untuk menggemburkan tanah seperti ini. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak ada batang pakcoy yang patah. Cara penting menanam pakcoy di gelas plastik yaitu jarak. Perhatikan jarak tanam mereka. Aku mengatur jarak mereka lagi supaya tidak terlalu rapat. Hal ini bertujuan supaya daun pakcoy-pakcoy ini mau membesar. Jika terlalu rapat, nanti daun-daunnya akan sulit untuk berkembang menjadi lebih besar. Oh ya, kenapa kalian melihat gelas-gelas yang aku letakkan berdekatan seperti ini? Ada alasan khusus. Gelas-gelas plastik seperti ini walaupun sudah diisi dengan tanah,
tentu masih ringan. Jadi ketika ada angin besar, gelas-gelas plastik ini berpotensi tumpah. Jadi dengan mengaitkan mulut gelas seperti ini antara satu dan yang lainnya, itu akan menjadi cara aman menghindari mereka tumpah saat ada angin besar yang terjadi. 3 minggu setelah pindah tanam, saatnya pemupukan. Juga melakukan pruning atau pemangkasan daun terbawah. Di sini aku menggunakan gunting seperti ini. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak salah potong. Lakukan pemangkasan sebelum ditambahkan pupuk, supaya nantinya nutrisi pupuk bisa terfokus pada tunas dan daun yang baru. Pada pemupukan ini aku menggunakan kompos, tapi jika ada pupuk kandang, kohe kambing itu lebih bagus karena nanti hasil panennya akan menghasilkan pakcoy yang lebih besar. Sementara menurut pengalamanku, jika menggunakan pupuk kompos, hasilnya akan lebih kecil ukuran pakcoynya jika dibandingkan dengan menggunakan kohe kambing. Untuk masa panen, kita bisa memanen pakcoy-pakcoy yang kita tanam di gelas plastik 2 minggu setelah pemupukan. Jadi, ketika aku memupuk pakcoy-pakcoy ini di usia 3 minggu setelah pindah tanam, maka aku akan panen pakcoy di usia 5 minggu setelah pindah tanam. Ini adalah pakcoy-pakcoy organik yang kutanam di gelas-gelas plastik. Bagaimana menurut kalian? Menurutku pakcoy-pakcoy organik ini ukurannya sudah bagus. Menurutku ini ukuran pakcoy-pakcoynya sama dengan ukuran pakcoy organik yang dijual di mall yang pakai kemasan eksklusif itu loh. Kalian udah pernah lihat atau belum? Di sini aku akan panen pakcoy-pakcoy organik ini ditemani mandor kebun. Si bocil ini, lihat, dia sampai bersemangat seperti ini. Melihatku tak kunjung berhenti ya. Seperti penasaran, ini babu sebenarnya ngapain ya? Jangan berkecil hati jika tidak punya lahan. Kita bisa memanfaatkan lahan sempit dengan menggunakan gelas-gelas plastik seperti ini. Walaupun terlihat sepele, tapi hasil panennya lumayan banyak loh. Bahkan bisa dimasak lebih dari 1 kali. Untuk hasil panen yang lebih banyak, lebih lama, kalian bisa memotong bagian daun-daunnya saja tanpa memotong bagian akar secara langsung. Kalau untuk aku, tentu aku panen dengan memotong akar mereka secara langsung, karena nantinya gelas plastik akan aku gunakan untuk menanam sayuran yang lainnya. Bagaimana Lestarian? Seru sekali ya memanfaatkan lahan sempit seperti ini. Seru sih. Kalau aku tentu ketagihan sekali menanam pakcoy di gelas plastik seperti ini. Tara, hasilnya lumayan banyak ya Lestarian. Jadi
Jangan anggap sepele, walaupun pakcoy ditanam di gelas plastik bisa menghasilkan pakcoy segar seperti ini. Terima kasih sudah menonton video cara menanam pakcoy di gelas plastik. Assalamualaikum.